disebut permutasi genap. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Dia, ini sudah tepat. Tapi yang nomor A, nanti selanjutnya nomor berikutnya ya. Dapat 1315 dari mana, Bu Dia? Eh, ini Pak dibuat jadi dijabarkan jadi dua transposisi 1315. Iya, itu sebenarnya kalau dioperasikan ya, nanti hasilnya itu bukan 135, tapi hasilnya 153 itu. 135 dengan 153 kan beda ya. Kalau jawaban ibu yang B malah benar. 16, 15, 13 itu benar. Itu nanti kalau dioperasikan yang B, itu nanti hasilnya jadi 1356. Betul itu yang B. Sebenarnya jawabannya benar semua, cuma untuk ininya terbalik. Apa namanya? Sikelnya terbalik. Eh, Posisinya ya Pak. Jadi Posisinya harusnya terbalik. 15 Iya, jadi dan iya, 13 gitu ya Pak. Oh, 15, iya. 15. Iya. Karena perkalian sikel itu tidak komutatif. A kali B itu beda hasilnya dengan B kali A, dia tidak komutatif. Jadi kalau jawaban ibu yang B betul itu. Ya, 6, 15, 13 itu betul. Karena kalau kita operasikan dari kanan ke kiri, hasilnya nanti 1356. Ya, hasilnya 1356 kalau kita operasikan dari kanan ke kiri. Tapi kalau jawaban yang A, itu kalau kita operasikan dari kanan ke kiri, nanti hasilnya 153, bukan 135. Dan 153 dengan 135 itu beda. Posisinya ini ya, posisinya. Jadi benar jawaban yang B. Kalau jawaban yang C benar nggak itu urutannya? 17, 16. Benar nggak itu jawaban yang C urutannya? Benar, Pak. Benar, dia dari kanan. 17, 16, 15, 13. Kalau jawaban yang D benar atau tidak nih jawaban yang D. Yang di 12, Yang satu 1 4 4 dulu baru 13. Ya, terbalik itu ya. Ya, Pak. 12, kemudian 14, 13, kemudian 12, 15. Ya. 12, 15. Hmm. Kalau jawabannya sih benar semua nih. Ini permutasi genap sama permutasi ganjilnya sudah benar. Cuma posisinya ya, posisinya dibetulkan. Yang E gimana yang E? Yang E 13 dulu. Iya, betul. Terbalik ya. Iya, Pak. Posisinya. Ya, oke. Jadi yang perlu kita ingat untuk perkalian sikel dia tidak bersifat komutatif ya. Jadi hati-hati kalau berbeda posisi dia nanti hasilnya juga akan berbeda. Ya. Oke, baik Bu Dia, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Hmm, Bu Nita ada nggak Bu Nita? Bu Nita izin Pak tadi dia ada tes Pak Oh, gitu Pak. izin. Oh iya ada izin tadi ya. Baik. Kalau Bu Juni ada Bu Juni. Ya, Pak. Nah, Bu Sinta. Bu Sinta mau nyobaran berapa Bu Sinta? Nomor 1. Boleh. Silakan. Ya, bentar Pak. Ya. Kalau bisa diperbesar tayangannya.
Sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan Ibu dijelaskan. Apa ditanyakan? Ini ada A sama dengan 1, 2, 21, 33, 45, 54, 66. B-nya 16, 21, 32, 44, 53, 65. Kalau A kuadrat berarti A kali A. Berarti ini dari kiri ke kanan. 1, 2, 2 jadi 1. Ya Pak, gitu ya. Terus 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 4, terus 5, 4, 4, 5, 6, 6. Jadi ini permutasi identitas. Untuk BA dari kiri ke kanan juga 1, 2, 21, 21, 16, 33, 32, 45, 5, 45, 5, 4, 45, 53. Ini salah. Terus 66, 65. Lalu A kali B 16, 66, 6, 21, 12, 32, 21, 1, terus 44, 45, 53, 33, 65, 5, 65, 54. Itu aja, baru itu aja Pak. Ya, betul. Betul, Ya. Bu Sinta. Betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Bapak Ibu yang lain silakan. Ada yang mau dicoba? Saya Pak coba mau nomor 5. Ya, silakan Bu Linda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau coba nomor 5. Yang dicari itu order dari setiap permutasi. Yang bagian A itu kan 1, 2, 4 dengan 3, 5, 7. Mereka sudah disjoin. Kita sudah tahu bahwa 1, 2, 4 itu mempunyai order 3. Itu ada di contoh di soal yang keempat sebenarnya untuk penjelasan tentang pencarian order. Kemudian kalau sama-sama disjoin kita bisa langsung cari KPK-nya dari order-ordernya. Jadi yang 357 juga ordernya 3. Jadi kita cari KPK dari 3 dan 3 itu 3. Kemudian yang B itu 1, 2, 4, 3, 5, 6. Nah dia sama, ini ordernya 3, yang 3, 5, 6, 7 itu ordernya 4. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kemudian yang C 1, 2, 4 dengan 35. Order dari 1, 2, 4 itu adalah 3, order dari 3, 5 itu 2. Jadi order keduanya itu KPK-nya yaitu 6. Yang D 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 6, 9. Order dari 1, 2, 4 itu 3, order dari 3, 5, 7, 8, 6, 9 itu 6. Jadi KPK-nya adalah KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Nah, yang terakhir bagian yang D, yang E, saya baru sampai E Pak, F-nya saya belum. Yang E itu 1, 2, 3, 5 dan 2, 4, 5, 6, 7. Karena dia sama-sama ada elemen yang sama yaitu 5, maka kita cari dulu permutasi disjoinnya atau yang sendiri-sendirinya. Jadi kita mulai dari angka 1 dari kanan ke kiri. Ini kan nggak ada 1, jadi dia 1 ke 1, kemudian ke kanannya, di kirinya 1 ke 2. Kemudian kita mulai lagi dari 2, 2 ke 4, karena sebelah sini nggak ada 4. Yang di sini nggak ada 4, jadi kita langsung tulis 4. Kemudian yang 4, kita mulai dari sini 4 ke 5, di sini ada 5, 5 ke 1.
Jadi udah kita dapat 1, 2, 4. Kenapa 5 nggak dimasukin? Karena dia yang elemen yang sama. Jadi kita pending dulu. Jadi kita tulis hanya 1, 2, 4. Kemudian kita mulai dari 3. Di sini 3 nggak ada. Berarti 3 ke 3. Kenapa kita mulai dari 3? Saya saya belum paham banget. Cuma kalau yang saya pahami itu dari 3 ini kita kan tadi mulai dari 1 sebelah sini 1 dan 2 sudah, berarti kita ke 3. Karena sebelah kanan itu 3 nggak ada, berarti kita ke 3 lagi. Kemudian di sisi kiri 3 ke 5. Nah, kita mulai dari 5 karena 5 selesainya. 5 ke 6, di sini 6 nggak ada, jadi 6 ke 6. Terus di sini ada 6 ke 7. Nah, di sisi kiri tidak ada 7, berarti kita tulis lagi 7. Nah, 7 ke 2. Nah, 2 ke 3 udah selesai. Sudah ketemu sampai ke 3 lagi. Berarti permutasi yang satu lagi 3, 5, 6, 7. Mereka sudah disjoin keduanya, baru kita sudah dapat ordernya itu 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 itu 12. Mohon maaf Bapak, yang bagian yang F-nya saya belum selesai. Kira-kira benar nggak Pak? Oke, baik. Ini kan mencari order ya, carilah order dari masing-masing ini ya. Itu di share screen dulu. Sebentar Pak. Nah, Ke masih ingat sebentar Pak. Ke Bapak Ibu apa ya? Di share screen dulu. Masih ingat apa yang dimaksud dengan order? Order itu ada dua macam ya, ada order group, ada order unsur. Kalau order group itu apa? Masih ingat? Order group artinya banyaknya anggota atau unsur yang ada dalam suatu grup. Ya, itu order group. Nah, coba jawaban Bu Linda yang tadi bisa di-share lagi. Bentar Pak, saya share ulang. Kalau jawaban Bu Linda yang tadi itu order unsur ya, order unsur. Apa itu order unsur? Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Order unsur. Banyak unsur tersebut dioperasikan terhadap dirinya sendiri sehingga menghasilkan identitas Pak, yang itu atau? Betul Bu Maya. Itulah yang dimaksud dengan order unsur ya. Jadi order unsur banyaknya unsur tersebut dioperasikan terhadap dirinya sendiri sampai menghasilkan identitas. Nah, jawaban Bu Linda tadi masih proses ya untuk di-share ya. Iya, sebentar Pak Ninja. Jawaban Bu Linda yang tadi, nah ini jawabannya. Kelihatan kan di jawaban ini kan? Nah, 5A itu, misalnya 5. Ada 1, 2, 4, 3, 5, 7. Berapakah dia ordernya? 1, 2, 4, 3, 5, 7. Kalau nanti dikalikan dengan 1, 2, 4, 3, 5, 7. Dikalikan lagi dengan 1, 2, 4, 3, 5, 7. Sampai 3 ya. 3 kali. Nanti dia akan menghasilkan identitas. Jadi 1 saja. Dia butuh 3 kali dioperasikan terhadap dirinya sendiri sampai menghasilkan 1 identitas. Begitu juga nomor B. Tapi kalau nomor B, itu sikel yang depan 1, 2, 4 itu panjangnya 3. 1, 2, 4 ada 3. Yang belakang panjangnya 4. 3, 5, 6, 7. Kalau 1, 2, 4 sendiri saja, dia dioperasikan terhadap dirinya sendiri, maka dia butuh 3 kali. 1, 2, 4 itu butuh 3 kali dikalikan terhadap diri sendiri, nanti dia jadi identitas, jadi 1. Sedangkan yang kanan 3, 5, 6, 7 dia ada 4 unsur. Dia butuh dikalikan 4 kali supaya jadi identitas. Ya. Nah, karena ini satu kesatuan 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7. Kalau kita operasikan 3 kali, yang 1, 2, 4-nya jadi identitas yang depan ya. Yang belakang nggak jadi identitas. Karena baru dioperasikan 3 kali. Yang belakang itu baru jadi identitas, Kak. Yang belakang itu baru jadi identitas kalau dia dioperasikan 4 kali. Nah, yang di belakang itu kalau dioperasikan 4 kali jadi identitas, yang depan nggak jadi identitas. Iya, karena 4 kali. Iya, karena 4 kali, dia kembali lagi ke 1, 2, 4. Dia hanya butuh 3 kali untuk jadi identitas. Jadi yang depan itu 1, 2, 4,
itu dia kalau dioperasikan terhadap dirinya sendiri supaya jadi identitas, dia butuh 3 kali, 6 kali, 9 kali, atau 12 kali. Kelipatan 3. Yang 3567, ya, yang 3567 yang belakang, karena panjang sikelnya 4, dia dibutuh dioperasikan 4 kali. Jadi kalau dioperasikan 4 kali terhadap dirinya sendiri jadi identitas, 8 kali juga jadi identitas, 12 kali juga jadi identitas. Itulah mengapa 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7 ordernya berapa? Ordernya adalah KPK. KPK dari siapa? KPK dari 3 dan 4. dari ya KPK dari panjang sikelnya, KPK dari 3, KPK dari 3 dan 4 gitu ya. Karena apa? Dia bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri ya ordernya cuma 3 dan 4. Tapi kalau bersama-sama ordernya ya, kalau bersama-sama ordernya ya KPK-nya gitu. Ini jawabannya sudah benar, Bu Dinda. Bagian yang benar nggak Pak? Soalnya saya menerka-nerka sih bagian kenapa benar nggak, maksud saya jawaban yang saya tadi, kenapa yang 5 ini kita nggak masukin ke sikel yang ini yang 1, 2, 4 gitu Pak. Iya, bagian yang E itu tricky. Kalau kita hanya berpatokan kepada KPK, nanti KPK-nya depan sama belakang 4 dengan berapa tuh? 4 dengan 5, ya kan? Oh ya, 4 sama 5, iya. Iya, 4 dengan 5 nanti 20. Iya. Ordernya berapa? Ordernya berapa? Ya, ordernya berapa? Ordernya 20. Salah 20. Kalau 20 nggak jadi identitas dia. Ya. Trikinya kenapa? Trikinya kenapa? Trikinya adalah karena ada unsur yang sama. Trikinya adalah karena di depan ada 2 dan 5, di belakang juga ada 2 dan 5. Iya. Tuh. Iya, 2 dan 5. Maka dia harus dioperasikan dulu, dikalikan dulu. Ternyata setelah dikalikan, hasilnya adalah 1, 2, 4 untuk yang depan, yang belakang 3, 5, 6, 7. Baru setelah itu pakai KPK. Ini sudah benar ini, yang E. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja ya. Baik, kita lanjut ya. Terima kasih Bu Linda. Yang sudah ngechat ini Bu Kartika nih. Ngerjakan nomor 2 ya, silakan Bu Kartika. Ya Pak, sebentar. Sudah terlihat? Nomor 2, ya, diketahui alfa 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 6, 7, 7, 8, 8, 6. Terus betanya 1, 1, 2, 3, 3, 8, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 2, 8, 4. Terus tuliskan alfa, beta, dan alfa kali beta pada yang A ada product of disjoint cycle. Kita cari dulu alfanya dalam notasi siklik. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 1. Balik lagi ke awal. Maka didapat permutasi sikliknya 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini lanjut lagi 6, 7, 7, 8, dan 8, 6. Balik lagi ke awal, maka diperoleh permutasi sikliknya 6, 7, 8. Jadi notasi siklik dari alfa 1, 2, 3, 4, 5 sama 6, 7, 8. Terus yang beta notasi sikliknya 1 dengan 1 identitas, terus 2 ke 3, 3 ke 8, 8 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 2. Kembali lagi ke awal identitas, maka notasi sikliknya 2, 3, 8, 4, 7, 2. Terus selanjutnya 5 ke 6, 6 ke 5. Maka 5 dan 6. Jadi notasi siklik yang beta 2, 3, 8, 4, 7, 2, 5, 6.
Terus yang alfa dikali beta, kita cari dulu alfa dikali beta. Saya dibuat tabel biar lebih gampang. Saya ini dari beta 1 ke 1, terus kita cari di alfa, satunya 2, terus ditulis di sini 2. Selanjutnya juga 2, di sini 3, di alfanya 3, bawahnya 4. Terus ini juga sama, 3 di betanya 8, kita dapat 6. Terus yang 4 di beta 7 dapat 8, yang 5 juga sama, dapat 7, terus yang 6 dapat 1, yang 7 dapat 3, dan yang 8 dapat 5. Sehingga alfa kali beta sama dengan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 7, 6, 1, 7, 3, dan 8, 5. Maka kita cari dulu alfa kali beta dalam siklik 1 ke 2, 2 ke 4, terus di sini ada 4 ke 8, terus 8 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 6. Maka dia diperoleh alfa kali beta dalam sikliknya 1, 2, 4, 8, 5, 7, 3, 6. Terus yang B, produk dari 2 cycle. Itu ada yang pertama yang tadi alfa, karena kita udah dapat disjoint cycle-nya, kita cari 2 cycle-nya, yaitu dengan mengalihkan dari kanan ke kiri, yaitu 1 dengan 5, 1 dengan 4, terus 1, 3, 1, 2. Terus yang 6, 7, 8, 6, 7, dan 6, 8. Maka diperoleh alfa sama dengan 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 6, 8, 6, 7. Terus yang beta tadi diperoleh disjoint cycle-nya 2, 3, 8, 4, 7, 5, 6. Yang 2, 3, 8 sama seperti tadi, 27, 24, 28, 23. Maka betanya 27, 24, 28, 23, 56, karena sudah 2, tinggal kita turunin aja, 56. Terus di sini alfa kali beta tadi diperoleh 1, 2, 4, 8, 5, 7, 3, 6. Maka 1, 6, 1, 3, 1, 7, 1, 5, 1, 8, 1, 4, 1, 2. Jadi alfa kali beta 2 cycle-nya 1, 6, 1, 3, 1, 7, 1, 5, 1, 8, 1, 4. Udah, mungkin sudah Pak. Bener nggak Pak? Takut yang itu saya mau lihat tuh, yang turun lagi. Nah, ini. Itu yang beta kenapa duanya ada 2? Oh, ini kembali lagi ke awal, Pak. Oh iya, saya typo. Ya. Ada abang. Berarti nggak usah tulis lagi ya, Bu Tika ya? Iya, Bu. Yang di ujung. Ya. Yang 2 nggak usah ditulis. Maaf. Oke. Baik, sudah sesuai ya, Bapak Ibu ya, jawabannya di Bu Kartika. Terima kasih Bu Kartika. Nomor 6 ya, Bu Lala ya. Mau coba silakan. Nomor 6 sudah terlihat tampilannya Pak? Sudah Ibu. Yang diminta adalah what is the order of each of the following permutation. Dan di sini diberikan 2 permutasi, ada A dan D, di mana yang A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 5, 4, 6, 3. Nah, diminta untuk mencari order dari masing-masing permutasi ini. Nah, berarti yang pertama kita bentuk siklusnya dulu. Kalau tadi Bu Kartika agak detail, ada panah-panahan. Kalau ini saya langsung siklusnya adalah 1, 2, dan 3, 5, 6. Kenapa? Karena dari 1 kan ke 2, terus 2 balik lagi ke 1 ya. Jadi menjadi 1 siklus. Terus siklus berikutnya 3 ke 5, 5 ke 6, 6, dan kembali lagi ke 3, berarti jadi siklus yang kedua. Nah, sudah ada satu lagi siklus 4 gitu ya. Cuman kan kemarin ada teori yang mengatakan kalau dia cuma ada 1 isi anggotanya gitu, nggak perlu dituliskan, tidak masalah. Maka yang 4 tidak saya tuliskan. Jadi siklusnya hanya 1, 2, terus 3, 5, 6. Nah, panjang siklusnya ada 2 dan 3, maka ordernya adalah KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Nah, untuk yang B juga sama. Di sini ada
permutasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita cari siklusnya, 1 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 3, 3 kembali lagi ke 1. Jadi satu siklus isinya 1, 7, 5, 3. Terus kemudian 2 ke 6, 6 ke 4, dan 4 kembali lagi ke 2. Jadi satu siklus juga. Nah, panjang siklusnya ada 4 dan 3, maka ordernya adalah KPK dari 4 dan 3, yaitu 12. Oke, betul ya, Bu Lala, Bapak Ibu. Ya, ya, betul. Ya, terima kasih, Bu Lala. Pak Mumtaz, nomor 68. Ya. Silakan coba share. Pak. Ya. Saya share. Pak, saya iseng-iseng nih Pak, ini sebenarnya nomor 68 nggak disuruh, cuma saya penasaran aja ngerjain gitu. Ngerjain karena kayak menarik gitu, karena materi yang langsung langsung aplikatif tuh. Nah, ini saya nyoba ngerjain 2 metode nih Pak. Di soalnya itu nomor 68 saya lupa. Nomor 68 itu soalnya disuruh dekripsi nih Pak. Jadi soalnya awalnya itu VAAD ENWC NHREDEYA dan disuruh dekripsi. Nah, kalau dekripsi itu kan harus pakai inverse-nya. Berarti kan ini hasil dari enkripsi dari data aslinya ya. Terus saya cari-cari, ternyata harus pakai inverse. Nah, langsung saya kerjain. Tapi sebelumnya saya ngerjain yang biasa dulu nih. Saya pakai yang hasil yang udah dienkripsi ini, pakai permutasi yang biasa tanpa pakai yang inverse. Tapi menghasilkan yang ini nih Pak, yang bawah. Jadi yang dari VAAD jika di enkripsi, jadi nggak saya dekripsi. Jadi permutasi yang di sini saya pakai jadi mode enkripsinya gitu. Jadi yang VAAD yang dari 1 ke 2 P ke A dan selanjutnya gitu. Kalau pakai yang metode yang permutasi ini yang biasa tanpa di inverse, menghasilkan kata-kata yang seperti ini Pak, yang sudah tertulis rapi gitu. Advance when ready gitu. Tapi kalau misalnya saya pakai yang harusnya pakai sesuai dari soalnya itu disuruh dekripsi pakai inverse-nya, saya coba inversin dulu dari permutasinya. Inverse dari permutasinya kan ini 1, 2 dan pertama saya tulis dulu kebalikannya, lalu saya urutkan kembali gitu. Kalau saya pakai proses inverse-nya kayak gini, menghasilkan kata-kata yang acak lagi Pak. Afda, WE, CN, RN, EH, YD, AE. Nah, setelah saya tulis, jadinya malah lebih acak lagi. Nggak menghasilkan kata-kata yang tepat gitu. Atau, terus saya juga minta bantu AI, ya pakainya hasilnya yang ini, yang acakan ini gitu. Jadi yang bener yang mana ya Pak ya? Gitu. Saya penasarannya di situ sih Pak. Ini saya coba iseng-iseng ngerjain karena aplikatif aja. Kalau saya pakai permutasi yang biasa, ini menghasilkan kata-kata yang benar gitu, yang bisa dibaca. Cuma kalau pakai kan disuruhnya pakai deskripsi sesuai soalnya. Setelah saya kerjain, menghasilkan kata-kata yang makin ngacak nih Pak. Mungkin ini sih Pak, saya juga sambil ngerjain dan sambil bertanya sih Pak untuk soal nomor 68. Itu sih Pak. Itu yang bawah kebaca itu advance. Ya, cuma ini kan ini permutasinya yang biasa Pak. Jadi kalau bentuk soalnya begini nih. Bentuk soalnya itu disuruh dekripsi Pak, bukan disuruh enkripsi. Jadi awalnya kalau yang enkripsi kan ada soal yang satu lagi nomor 67 tuh itu kan udah masih acakan. Setelah saya enkripsi, saya juga dia 67. Yang 67 kan dari yang udah jadi saya enkripsi jadi
acak-acakan tuh nomor 67. Ini soal ini Pak. Ini halaman berapa sih? Nah, ini Pak. Soalnya bentuknya kayak gini. Coba diperbesar. Pak, ini soalnya bentuknya kayak gini nih Pak. Oh, Nah, untuk soal yang saya ngerjain nomor 68. Kalau 68 kan jadi soalnya acak-acakan nih hurufnya. Sudah terenkripsi menggunakan permutasi ini. Untuk soalnya itu disuruh dekripsi. Karena dekripsi otomatis kan pakai yang inverse ya harusnya ya. Berarti kan kita membalikkan ke huruf aslinya gitu. Seperti misalkan nomor 67. Kalau 67 kan ini kan dari yang huruf aslinya yang bagus, yang bisa dibaca, dibalik gitu. Diacak, dienkripsi menjadi kata-kata yang acak, huruf yang acak. Cuma kan saya ngerjain nomor 68 nih. 68 ini awalnya acak-acak, cuma menggunakan permutasi ini. Karena disuruhnya dekripsi, saya pakai yang permutasi inverse, Pak. Tapi kalau pakai permutasi inverse, hasilnya yang atas nih, Pak. Malah lebih acak lagi. Cuma kalau saya pakai permutasi biasa, hasilnya malah bisa dibaca. Nah, ini yang salah saya ngerjainnya atau salah soalnya nih? Gimana nih, Pak? Mungkin itu sih, Pak, yang jadi pertanyaan juga. Jadi yang jawaban yang benar tuh yang mana tuh, Pak? iya. Kalau lihat jawabannya sih Lebih make sense langsung ini ya, Pak ya? Berarti Iya. yang hasilnya langsung dienkripsi gitu ya, pakai. iya. Harusnya kan pakai inverse-nya ya, Pak ya? Harusnya. Apa gimana, Pak? Nggak apa-apa. Pakai yang bawah. Oh, pakai yang bawah. Ya udah. Iya. Jadi gini, Pak, nomor 68. Mm-mm. Kalau pakai yang 68 ya seperti biasa ini kan aplikatifnya huruf yang acak langsung permutasi gitu. Iya. Mm-mm. Langsung kalau dipermutasiin langsung gini gitu. Iya. Oke. Itu Pak nomor 68. Cuma di soalnya aja yang bingungin disuruh dekripsi. Kalau dekripsi kan harus pakai inverse. Cuma ya gitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Mumtaz. Oke, Pak. Ya. Baik, alhamdulillah. Walaupun tidak ditandai, tapi ya, ini ya bisa dicoba juga ya, dan menarik juga ketika dicoba ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu yang jadi pembina pramuka jangan pakai cara ini. Ya. Dikasih pesannya diacak begitu, suruh belajar aljabar abstrak dulu ya, baru bisa. Tersesat anak orang, kesian ya. Ya, Pak. Ini buat guru saja, kalau gurunya ikut camping, gurunya kasih itu ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau memang cukup kita lanjut ke presentasi dulu ya. Kelompoknya siapa hari ini? Kelompok Bu Linda. Oh iya, betul. Silakan Bu Linda dan tim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kepada kelompok kami. Kita langsung share screen aja ya Pak ya. Sudah terlihat? Ya, bentar. Baik, untuk presentasi pada minggu ini kita masuk ke isomorfis. Itu ada saya Linda Darmawanti, kemudian ada Bapak Sifaudin Fitro, kemudian ada Mumtaz.
Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya, nanti yang kedua oleh sama Pak Fitro, yang ketiga sama Kak Mumtaz. Baik. Pertama, istilah dari isomorfis itu berasal dari kata Yunani, isos yang berarti sama atau setara, dan morfi yang artinya bentuk. Jadi isomorfis ini adalah bentuk yang sama atau setara. Nah, definisinya ada suatu isomorfis P dari grup G ke grup G bar adalah pemetaan satu-satu atau fungsi dari G ke G bar yang mempertahankan operasi grup. Artinya, kalau misalnya ada Pi A kali B itu sama aja dengan Pi A dikali Pi B. Untuk semua A sama B itu elemen dari grup G. Nah, jika terdapat isomorfis dari G ke G bar, maka kita katakan G dan G bar itu isomorfik, atau ditulis dengan seperti ini, G, ini simbol dari isomorfik, kemudian G bar. Nah, simbolnya ini, simbolnya keriting, sama dengan keritingnya, isomorfik dengan ya disebutnya. Nah, ada di tabel 6.1, secara implisit dari definisi isomorfis ini dapat disimpulkan bahwa grup isomorfik memiliki jumlah elemen orde yang sama. Kemudian operasi dari sisi kiri tandanya sama dengan digunakan dengan grup G, sedangkan sisi kanan itu menggunakan operasi dari grup G bar. Nah, ini tabel operasi dan G barnya, operasi dari G bar. Jadi kalau misalnya ada grup dioperasikan perkalian, kemudian dia tujuannya juga perkalian, maka operasi preservasinya itu Pi A kali B itu sama dengan Pi A dikali Pi B. Yang kedua, ada operasi perkalian menjadi penjumlahan. Pi A dikali B itu sama aja Pi A ditambah Pi B. Kemudian ada operasi penjumlahan menjadi operasi perkalian, itu Pi kali A ditambah B itu menjadi Pi A dikali Pi B. Yang terakhir ada operasi penjumlahan, tujuannya juga menjadi penjumlahan. Pi A dikali Pi B sama dengan Pi A dikali Pi B. Nah, tabel ini nanti salah satu langkah untuk membuktikan bahwa suatu grup itu isomorfik. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan kalau grup itu suatu isomorfik. Yang pertama itu pemetaan atau mapping. Nah, definisi dari fungsi Pi dari grup G ke G G bar, mohon maaf. Nah, ini adalah kita dugaan awal bahwa si Pi ini adalah mungkin isomorfis. Nah, langkah yang kedua setelah pemetaan itu kita memastikan bahwa fungsi dari grup itu adalah satu-satu ya, atau dia memiliki dari domain ke domain itu memiliki pasangan satu-satu. Kemudian yang ketiga dia bersifat onto, langkah-langkahnya yang ketiga itu dia onto atau surjektif. Maksud dari surjektif ini adalah kodomain dia harus punya pasangan, semua kodomain harus mempunyai pasangan pada domain gitu. Kemudian langkah yang keempat, yang tadi yang di tabel tadi, tabel operasi preservingnya itu yang tadi ada 4. Jadi kalau dia mempertahankan operasi, misalnya yang tadi itu perkalian menjadi perkalian atau perkalian menjadi penjumlahan. Jadi dia itu mempertahankan operasi. Nah, artinya di sini Pi dikali A B itu sama dengan Pi A dikali B. Itu untuk semua A dan B itu di grup G. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil operasinya tetap atau sama walaupun sudah dipetakan ke G bar. Masuk ke contoh. Contoh 2. Setiap grup siklik tak hingga isomorfik dengan Z. Jika ada A generator dari grup sikliknya, maka pemetaan dari A pangkat K dipetakan kepada K itu adalah suatu isomorfis. Nah, setiap grup siklik hingga subgrupnya A dengan order N adalah isomorfik terhadap Zn. Di bawah pemetaan A pangkat K dipetakan kepada K itu mod N.
bahwa korespondensi ini merupakan fungsi satu-satu, dan ini ada ini masuk dari ke teorema 4.1 itu yang tentang siklik. Teorema 4.1 itu bahwa siklik hingga ya. Jadi ini ada jelas, jadi ada batasannya. Pemetaan tersebut bersifat onto ya. Kemudian bahwa pemetaan ini mempertahankan operasi yang dibuktikan di latihan 9 di bab 0 untuk kasus dan dari definisi dalam kasus tak hingga. Nah, penjelasannya ini mohon maaf, ini salah simbol, harusnya yang sama dengan semua. Nah, grup siklik tak hingga itu isomorfik dengan Z. Z itu kan kita tahu dia itu bilangan bulat penjumlahan, ya kan? Nah, jadi contohnya misalnya elemen A itu A pangkat K itu elemen K-nya adalah elemen dari Z. Nah, pemetaannya itu pi A pangkat K itu dipetakan kepada K. Nah, dia adalah isomorfik ke Z karena dia pasti injektif ya, atau bijektif atau injektif ya. Jadi K itu pasti sama dengan M. K itu tadi adalah elemen dari Z. Kemudian dia juga onto atau surjektif. Setiap K itu pasti elemen dari Z. Yang kemudian yang terakhir tuh dia operasi preservasinya itu perkalian, dia tetap ya dari perkalian menjadi penjumlahan. Ini yang tadi di tabel. Nah, grup siklik hingga dan order n-nya itu dia isomorfik dengan Zn. Contoh ada subgrup dari A dengan ordo n terdiri dari A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2 sampai A pangkat n dikurang 1. Nah, pemetaannya itu sama tadi, A pangkat K dipetakan dengan K, modnya adalah mod n. Ini adalah isomorfik. Nah, karena ini penjelasannya sama seperti tadi, dia itu satu-satu ke modulo n. Kemudian dia juga onto untuk semua mod n tercapai. Kemudian sesuai dengan preservasi operasinya itu perkalian menjadi penjumlahan. Yang ketiga, ini udah yang tadi ya, pemetaannya itu mempertahankan operasi grup yang tadi yang di tabel 6.1. Kita masuk ke contoh berikutnya. Misalnya ada U10 isomorfik dengan Zn dan U5 itu juga isomorfik dengan Z4. Untuk memverifikasi ini kita perlu mengamati bahwa baik U10 dan U5 adalah grup siklik dengan order 4. Kemudian kita gunakan contoh yang tadi yang kedua. Kita mengikuti contoh yang kedua yang tadi. Penjelasannya seperti ini. Z4 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, dia memiliki order 4. Kemudian yang kedua itu U10, dia punya anggota 1, 3, 7, 9. Ini anggota yang saling, saya lupa. Saling prima ya. Kemudian dia punya 4 anggota, bukan ordernya 4 maksud saya, ordernya juga 4. Kemudian U5 itu juga anggotanya 1, 2, 3, 4. Ordernya juga 4. Nah, U10 dan U5 apakah siklik? Nah, kita coba satu-satu anggota dari U10 itu kan tadi ada 1, 3, 7, 9. Kita coba satu-satu. Yang di sini saya cuma cantumkan aja yang langsung generatornya. Jadi kalau kita operasikan 3 itu anggotanya, subgrup dari 3 ini anggotanya adalah ternyata dari grup 10 itu sendiri. Maka dia disebut dengan generator. Jadi 3 ini, subgrup 3 ini adalah generator dari U10. Kemudian kita cari generator dari U5. Dapat 2. Jadi U10 dan U5 itu adalah grup siklik. Yang keempat, berarti terbukti bahwa, ini mohon maaf saya salah simbol, U10 itu isomorfik dengan Z4 dan U5 juga isomorfik dengan Z4. Dia merupakan grup siklik dan memiliki order 4.
Oke, selanjutnya ada teorema 6.1. Setiap grup yang isomorfik itu adalah grup permutasi. Kita langsung masuk ke contoh. Untuk lebih konkret dari perhitungan representasi reguler dari U bar 12 untuk U12. Nah, ini adalah grupnya, anggotanya 15711. Kita menuliskan permutasi dulu dari U12 dalam bentuk array. Kita ingat bahwa TX ini hanya perkalian ya. Kita langsung ke pembahasan. Anggota dari U12 yang saling prima itu adalah 15711. Nah, TX ini artinya T dikali dengan X. Nah, misal 1 kita kalikan dengan anggota dari U12. Dan ya kita operasikan modnya 12. Jadi 1 kali 1 mod 12 itu 1, 1 kali 5 itu mod 12 adalah 5. Jadi kita dapat permutasinya itu dia sendiri jadi 15711, 15711. Untuk T5 berarti 5 dikali anggota dari U12 mod 12 itu kita dapat 15711, hasilnya 51117. Kemudian nah, dengan cara yang sama untuk T7 dan T11 yang tadi kita kalikan, kita menghasilkan 15711 itu 1 itu menghasilkan 7, 5 itu 11, 7 itu 1, 11 itu 5. Kemudian kalau T11 itu kalau kita operasikan 1 itu hasilnya 11, 5 itu hasilnya 7, 7 itu hasilnya 5, 11 itu hasilnya 1. Kalau kita pakai tabel Cayley ini seperti ini. Nah, kita lihat antara U12 dengan U bar 12 itu sebenarnya memiliki anggotanya yang sama, cuma beda di simbol atau notasi. Seperti itu. Dilanjut oleh Pak Sifaudin Fitro. Silakan, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 6.2 dari properties of isomorphism acting on element. Oke. Adapun yang pertama di sini P memetakan identitas dari G ke G bar, dari G ke G bar. Terus yang kedua itu untuk setiap bilangan bulat N dan untuk setiap grup elemen dari A pada G, P dikali A pangkat N sama dengan P dikali A pangkat N. Adapun yang ketiga, untuk setiap elemen A dan B di G, A dan B itu komutatif jika dan hanya jika P dikali A dan P dikali B itu sama dengan komutatif. Adapun yang keempat, G sama dengan siklik A jika dan hanya jika G bar sama dengan siklik P dikali A. Dan yang kelima, mutlak A sama dengan mutlak P dikali A untuk setiap G adalah isomorfis yang mempertahankan order dari elemennya. Dan yang keenam itu untuk yang bilangan bulat fix, bilangan bulat pada A dan A itu fix pada grup elemen B di G memiliki persamaan X pangkat K sama dengan B memiliki nilai yang sama dari solusi pada persamaan X pangkat K sama dengan P dikali B pada G bar. Dan yang ketujuh, jika G sama dengan jika G adalah jika G adalah berhingga, maka G dan G bar memiliki jumlah yang sama untuk setiap orde dari G dan dari G dan G barnya. Boleh Bu lanjut?
Nah, untuk pembuktiannya di sini kan kita akan membatasi diri hanya membuktikan sifat 1, 2, dan 4. Tetapi perhatikan bahwa sifat 5 itu mengikuti dari sifat 1 dan 2, yaitu tadi identitas, dan sifat 6 mengikuti dari sifat 2, dan sifat 7 mengikuti dari sifat 5. Nah, di sini yang pertama itu elemen identitas. Karena E sama dengan E dan E dikali E, maka PE sama dengan PE dikali PE. Ini mengikuti definisi yang awal dari isomorfis tadi. Di G bar, PE sama dengan E bar, identitas dikali P identitas, dan dengan penghapusannya itu identitas bar sama dengan P dari identitas dikalikan dengan identitas. Dan yang kedua yaitu caranya pemangkatan untuk N positif menggunakan induksi. Jika N itu negatif, maka P dikali G pangkat N sama dengan P dikali G pangkat N. Dibuktikan dengan memanfaatkan P dikali G pangkat N dikali G inverse N sama dengan identitas bar. Dan yang ketiga dari pemangkatannya itu khusus N-nya itu sama dengan 1. Maka langsung itu dari properties yang 1, yaitu sifat yang pertama, yaitu identitas yang tadi. Dan yang ketiga yaitu dengan cara generator dari grup siklik. Jadi di sini semisal G sama dengan siklik A, karena P itu subjektif, maka semua elemen di G bar itu berbentuk P dikali A pangkat K, sehingga G bar sama dengan siklik P dikali A. Dan yang kedua itu jika G bar sama dengan siklik P dikali A, karena P itu subjektif, P itu injektif, semua elemen G harus berbentuk A pangkat K. Jadi G sama dengan siklik A. Nah, ini untuk pembuktian dari teorema yang tadi. Tuh. Oke Bu, lanjut. Adapun teorema 6.3 itu properties dari isomorphis agent of group. Yang pertama di sini ada P inverse, itu ada isomorphis dari G bar ke onto G. Dan yang kedua itu G itu adalah abelian jika dan hanya jika G barnya itu juga abelian. Dan yang ketiga itu G itu adalah siklik jika dan hanya jika G bar itu siklik pun sama. Dan yang keempat, jika K itu adalah subgrup dari G, maka P K sama dengan P K, di mana K itu elemen dari K besar, adalah sebuah subgrup dari G bar. Dan yang kelima itu jika K bar, Kx bar adalah subgrup dari A pada Gx bar, di mana P inverse itu dikalikan dengan Kx bar sama dengan G kecil itu elemen dari G besar, di mana P dikali G elemen dari K besar X bar adalah subgrup A itu subgrup dari G. Dan yang keenam itu P itu dikalikan dengan Z dan dikalikan dengan A sama dengan Z dikalikan dengan G bar. Nah, teorema 6.2 dan 6.3 itu menunjukkan bahwa grup isomorfik memiliki banyak sifat yang sama. Jadi sama-sama tidak ada hal yang berbeda kebanyakannya. Definisi tersebut dirumuskan secara tepat sehingga grup isomorfik memiliki semua sifat teori grup yang sama. Dan dari teorema titik 2 dan titik 3 itu memberikan cara bahwa untuk membuktikan G dan G itu bisa tidak isomorfik. Adapun di sini memiliki 5 syarat, yaitu yang pertama yaitu syaratnya perbedaan ordo dari grup, yaitu tunjukkan dari mutlak G tidak sama dengan G, mutlak G bar ya. Sifat siklik, tunjukkan salah satu grup siklik yang siklik dan yang lain tidak,
tidak ada perbedaan antara sifat sikliknya. Dan yang ketiga itu sifat dari abeliannya, tunjukkan salah satu grup abelian dan yang lain tidak. Ada perbedaan juga, karena kan tadi isomorfik itu harus sama dari bentuknya dan dari jawabannya itu harus sama. Dan yang keempat itu ordo elemen terbesarnya bandingkan ordo elemen terbesar di G dan G X bar. Dan yang kelima itu jumlah elemen dengan ordo tertentu. Hitung jumlah elemen dengan ordo spesifik, misalkan ordo terkecil itu lebih besar dari 1 di kedua grup. Jika berbeda, grup itu tidak isomorfik. Jadi kedua grup itu harus sama, kayak yang tadi dijelaskan sama Bu Linda dari T7 dengan T11. Jadi jawabannya itu harus sama. Nah, karena sama jawabannya itu dikatakan isomorfik. Jadi kalau misalkan dari jawaban kedua soal itu berbeda, maka dikatakan tidak isomorfik. Boleh lanjut, Bu? Nah, di sini ada contoh untuk membuktikan bahwa soal ini itu tidak isomorfik. Jadi, contohnya itu, perhatikan tiga grup per order 12 berikut. Yang pertama Z12, bilangan bulat 12, D6 di hedral 6 dan A4. Pengecekan cepat menunjukkan bahwa order terbesar dari elemen manapun dalam ketiganya adalah 12, 6, dan 3 secara berurutan. Jadi tidak ada pasangan yang isomorfik. Alternatifnya, jumlah elemen berorder 2 masing-masing grup itu adalah 1, 3, 7. Nah, di sini pembuktiannya. Jadi ketika grup J12 itu kan memiliki struktur dari 0 hingga 11. Jadi 0, 1, 2, 3 hingga 11 dengan perjumlahan modulo 12. Dibuktikan dengan K sama dengan 12 per EPB, K itu dari 12. Yang pertama di sini ketika ordernya 1 itu sama dengan 12 karena 1 dikali 12 itu sama dengan 0, maka dikatakan modulo 12. Dan order 2 pun sama. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12, 0 dan modulo 12. Dan seterusnya. Maka di sini order maksimalnya itu 12. Nah, dicapai oleh 1, 5, 7, 11 yaitu saling prima tadi, berarti ada pengecualian yaitu beda generator dari modulo 12 tersebut. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini di hedral 6-nya yaitu untuk rotasi dan refleksi. Jadi rotasinya itu dari segi 6 itu memiliki 6 rotasi dan refleksinya pun sama memiliki 6 refleksi. Dimulai dari R0, R1 hingga R5. Itu rotasinya. Terus kemudian refleksinya itu simetri 0, simetri 1 hingga simetri 5. Adapun order elemennya di sini ketika rotasi RK ordernya itu ketika 6 per RPB K ke 6. Jadi R1 itu order 6, R1 ke 6 sama dengan R0. Dan yang kedua R2 ketika ordernya itu 3, jadi R2 ke 3 sama dengan R0 dan seterusnya. Nah, refleksi SK order 2 SK ke 2 sama dengan 0. Jadi ini order maksimalnya dicapai itu sama dengan 5 dan yang dicapai oleh rotasi R1 dan R5. Kemudian grup A4 untuk struktur 12 permutasi genap dari S4. Di sini seperti tadi dimulai dari transposisi 2. Di sini kan produk 2 transposisi itu kan ada 1, 2, 3, 4 itu berjumlah order 2. Dan 1, 3, 1, 4 pokoknya itu berjumlah order 2. Terus kemudian kalau misalkan menurut siklus 3-nya, contohnya 1, 2, 3 itu berjumlah order 3. Jadi kalau misalkan ada 12 permutasi itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Oke. Jadi makanya ini order maksimalnya itu sama dengan 3, bukan 4. Karena tadi dari sini kan permutasi genapnya itu S4. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka didapatkan order maksimalnya itu sama dengan 3.
tidak ada elemen berorder 6 atau 12. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan karena jawaban dari pada Z12 itu order maksimalnya 12 dan D6 itu order maksimalnya 6 dan A4 itu order maksimalnya 3, itu dikatakan tidak isomorfik karena order maksimalnya berbeda. Nah, kalau misalkan emang semisal katakan di sini ketiganya sama kayak 10, 10 dan 10, itu dikatakan isomorfik. Nah, karena jawaban dari order maksimalnya berbeda semuanya, itu dikatakan tidak isomorfik. Seperti itu. Lanjut, Bu. Oke, sementara ini kita membuktikan untuk versi elemennya. Ketika Z12, jadi solusinya itu untuk 2K, jadi sama dengan 0 modulo 12. Jadi ketika K-nya itu sama dengan 0. Kalau misalkan K-nya sama dengan 1, itu lain cerita. Maka di sini hanya mendapatkan satu elemen, yaitu ketika K-nya itu sama dengan 6. Nah, untuk D6 itu refleksi semua, untuk versi refleksinya semua 6 refleksi SK itu berorde 2, dan untuk versi rotasinya itu untuk R3 memiliki rotasi 180 derajat yang berorde 2 juga sama. Jadi totalnya itu pada refleksi ada 6 dan rotasinya itu ada 1. Jadi totalnya ada 7 elemen untuk D6. Adapun untuk A4-nya elemen berorde 2, produk 2 transposisi yang disjoin. Contohnya di sini ada 1 2, terus kemudian 3 4 dan 1 3 dan 2 4, 1 4 ke 2 3. Jadi total elemennya itu 3 elemen yang memiliki ordenya itu 2. Maka ketika Z12 itu kan didapatkan satu elemen, yaitu tadi K-nya sama dengan 6 dan D6 itu 7 elemen dari refleksinya memiliki menghasilkan 6 elemen dan rotasinya menghasilkan 1 elemen. Jadi totalnya 7 elemen dan A4 itu 3 elemen. Nah, jumlah elemen berorde 2 itu kan berbeda sehingga tidak isomorfik. Jadi dikatakan ketiga soal ini tidak isomorfik karena tadi elemennya itu berbeda-beda, tidak sama, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Mumtaz. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fitro. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, masih semangat kan ya? Masih. Oke. Masih, insya Allah. Oh masih ya, soalnya saya udah enggak. Maksudnya? Begitu dia. Nah, kita lanjut ya Bu ya ke penjelasan ke automorfisme. Jadi automorfisme ini sama seperti isomorfisme, tetapi dia itu kan kalau isomorfisme itu dari grup G ke grup G bar ya. G bar itu maksudnya grup yang lain gitu. Tapi kalau automorfisme itu suatu ada operasi yang dimana grupnya itu yang hasilnya tuh dirinya sendiri gitu. Nah, itu disebut automorfisme. Nah, ini salah satu contohnya. Fungsi Px sama dengan ini pemetaan Px sama dengan 3x mod 4 adalah automorfisme dari grup Z4. Jadi grupnya itu di Z4 atau di modulo 4, bilangan bulat modulo 4, yang dimana kalau misalnya modulo 4 kan belum masih isomorfisme nih. Tapi kalau misalnya 3x ini itu udah automorfisme. Kenapa? Ini salah satu contohnya aja. Jadi ini salah satu contoh automorfisme yang dimana kalau ini dioperasikan hasilnya tetap ada di grup Z4 itu, tetap ada di mod 4 itu. Misalnya X-nya ini kan dari anggota dari mod 4 kan 0, 1, 2, 3. Kalau misalnya ini 3 kali 1 tetap 3 yang hasilnya tetap ada di modnya yang ada di sini gitu. Jadi nggak keluar dari grupnya itu sendiri. Jadi bedanya itu isomorfisme dari grup G ke grup G bar atau grup yang lain. Tapi kalau grup automorfisme itu adalah grup G yang ke dirinya sendiri. Jadi disebut automorfisme.
Dan ada inner automorphisme yang dihasilkan oleh A. Jadi misalkan G adalah sebuah grup dan A anggota G, fungsi P yang digunakan oleh A yang didefinisikan oleh P A X sama dengan AX inverse A. Untuk semua X dalam G disebut inner automorphisme dari G yang dihasilkan oleh A. Jadi ini ada suatu pembuktian yang dimana X-nya ini disebut inner automorphisme. Lanjut Bu. Nah, biar gampangnya langsung kita ke contoh. Contoh automorphisme. Ini bisa dilihat di example 11, ini dimana fungsi P from bilangan kompleks to C bilangan kompleks dengan pemetaan bilangan kompleks A plus BI sama dengan A min BI. Jadi operasinya bilangan kompleks menjadi A min BI. Itu adalah automorfisme dari grup kompleks number dalam operasi penjumlahan. Penjelasan. Tadi kan kalau penjelasan yang dari isomorfisme itu kan ada banyak tuh ya, ada subjektif, bijektif, punya daerah hasil. Nah, tapi ini daerah hasilnya tetap di bilangan kompleksnya ini gitu. Nah, ini pembuktian homomorfisme atau yang tadi dijelasin oleh Bu Linda itu yang pemetaan preservasi pemetaan gitu. Dimana P Z1 tambah Z2 sama dengan P Z1 tambah P Z2. Misalkan Z1 sama dengan A plus BI dan Z2 sama dengan C plus DI. P operasi Z1 tambah Z2 sama dengan operasi A plus C ditambah B plus DI imaginer sama dengan A plus C min B plus DI. Jadi A min BI plus C min DI. Sehingga menghasilkan operasi Z1 tambah operasi Z2. Ini pembuktian untuk mungkin pemetaan preservasi operasinya tuh yang tadi jelasin di isomorfisme. Lalu selanjutnya inverse-nya adalah dirinya sendiri. Jadi jika inverse dari operasi A min BI sama dengan A plus BI, maka operasi menjadi A min BI. Jadi A plus BI ini adalah operasi dari A min BI. Jadi operasi fungsi intinya fungsi dalam C plus bilangan kompleks antar bilangan kompleks dengan operasi A plus BI sama dengan A min BI adalah automorfisme grup C di bawah penjumlahan. Lanjut Bu, ini contoh yang automorfisme. Lanjut. Oke, ini untuk yang contoh inner automorfisme. Saya mengambil contoh yang pakai permutasi, grup permutasi. Misalkan G sama dengan S3, di mana grup simetris pada 3 elemen yang terdiri permutasi berikut. Identitas 12, 13, 12, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Misalkan yang diambil dari salah satu grupnya itu adalah 12, adalah elemen yang digunakan untuk konjugasi. Konjugasi ini adalah suatu operasinya, operasi yang menggunakan operasi di elemen itu adalah 12. Pemetaan konjugasi oleh G12 untuk elemen X13 adalah operasi G13 sama dengan operasi. Jadi tadi balik lagi ke definisinya inner automorphisme itu adalah G13 kali inverse-nya inverse G, mana 12 13 12, di mana 12 ini jadi kayak suatu unsur yang jadi operasinya gitu, ini digunakan sebagai operasinya gitu. Lanjut. Maka hitung 12 13 12 13 12, di mana 12 dan 13 menghasilkan 132 dioperasikan 12 menjadi 123. Jadi operasi G13 menghasilkan 123 yang menunjukkan bahwa konjugasi oleh 12 menyatakan elemen 13 ke 123. Yang dimana tadi elemen ke 13, jadi konjugasi elemen yang digunakan adalah elemen 12, menyatakan elemen 13 dan menghasilkan elemen 123, yang dimana 123 tadi kan masuk dari grup S3. Inilah contoh inner isomorfisme dalam grup S3, di mana setiap elemen
dipetakan ke elemen lain dalam grup yang sama melalui konjugasi. Jadi ya tadi konjugasi digunakan oleh 12 sebagai perantaranya 12 menghasilkan 123 yang dimana 123 ini adalah grup dari S3 itu sendiri. Itu salah satu contoh inner automorphisme. Lanjut. Nah, ini contoh yang mungkin familiar ya buat teman-teman untuk yang automorphisme yang mirip-mirip sama isomorfisme. Jadi contohnya adalah ini ke teorema dulu. Jadi automorfisme G dan inner automorfisme adalah sebuah grup. Ini teorema ya. Jadi setiap automorfisme adalah sebuah grup dan sebuah himpunan dari inner automorfisme juga adalah grup. Ini dimana di bawah operasi fungsi komposisi. Nah, jadi gampang gini, ini contohnya ingin buktikan bahwa automorfisme dari grup bilangan bulat modulo 10 ini itu sebuah grup gitu. Jadi kan awalnya kita punya grup modulo 10 nih. Modulo 10 adalah 0, 1 sampai 9. Misal dari ini kita misalin dulu nih anggota automorfisme Z10, maka operasi dari sebuah K apapun sama dengan A kali K mod 10. Agar operasi adalah isomorfisme, maka A anggota dari Z10 harus relatif prima dengan 10. Yaitu GCD atau relatif prima dengan 10 sama dengan 1 teorema 4.2. Kenapa pakai teorema 4.2? Karena biar nanti kenapa kita harus pakai ini juga? Karena biar nanti operasinya itu menghasilkan dirinya sendiri gitu. Yang menghasilkan dirinya sendiri dengan teorema 4.2 itu menggunakan teorema relatif prima. Yang dimana dengan kita cari relatif prima ini yang ada di sini, yang menghasilkan dirinya sendiri atau kalau misalnya dioperasikan dalam mode 10 itu yang menghasilkan dirinya sendiri. Kan kalau misalnya 0, 2, 4 ini kan nanti dari 2 misalnya dikali 2 kan bisa jadi 4. Jadi ada ordernya langsung banyak. Kalau misalnya yang kelipatan yang kayak gini, otomatis dia langsung menghasilkan dirinya sendiri gitu. Maka himpunan A yang memenuhi adalah 1, 3, 7, 9. Jadi automorfisme dari bilangan bulat modulo 10 adalah operasi yang menggunakan 1, 3, 7, 9 gitu. Lanjut Bu. Nah, sehingga muncullah teorema 6.5 sehingga automorfisme dari suatu bilangan bulat modulo n sama dengan adalah bilangan relatif primanya dari modulo tersebut gitu. Nah, ini aja sih pengertiannya aja. Nah, jadi sebenarnya contohnya sama, tapi ini dipatenkan sebagai teorema. Jadinya otomatis jadi tiap kita mau cari automorfisme dari suatu bilangan bulat modulo 10 itu adalah UN-nya. UN-nya itu adalah pengalih dengan bilangan relatif prima dengan N gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya mencari automorfisme dari suatu bilangan bulat N itu langsung menggunakan rumus bilangan relatif prima N gitu. Itu untuk teori 6.5. Lanjut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari tentang isomorfisme, automorfisme, dan inner automorfisme. Saya kembalikan lagi ke Bu Linda. Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini waktunya latihan soal. Gimana Pak Sigit langsung latihan atau ada yang harus direview? Pak, terdengar suara saya nggak?
Terdengar, Bu. Pak Sigitnya. Nanti saya stop share aja dulu ya. Itu udah ada pertanyaan nggak dari yang lain? Oh iya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menjawab soal yang tadi latihan? Review sebentar ya. Apa itu isomorfisme? Grup yang mempunyai elemen dan bentuk yang sama ya Pak? Ya, isomorfisme adalah kondisi di mana dua grup mempunyai anggota yang sama, ordernya harus sama, syarat utama ordernya harus sama, kemudian memenuhi empat syarat ya. Syaratnya apa tadi? Apa saja tadi? 4 atau berapa tuh syaratnya itu? Ada 4 Pak. Ya, yang pertama, yang pertama pemetaan dulu, dia harus bisa dipetakan, Yang kedua, kemudian pemetaannya bersifat satu-satu dan onto ya. Kemudian OP, mana ini? Kemudian OP ya. Kemudian OP itu observing, P-nya apa tadi? OP, observing preservation, jadi mengawetkan operasinya diawetkan. Apa maksudnya operasinya diawetkan? Yang ini kan ya Pak ya, operasinya diawetkan. Betul. Ini yang namanya mengawetkan operasi. Jadi kalau di grup G operasi perkalian, kemudian di grup G bar operasinya perkalian, dikatakan mengawetkan operasi adalah kalau misalnya hasil kali di daerah asal, operasi perkalian di daerah asal juga operasi perkalian di daerah hasil gitu. Tapi lihat bawahnya itu ternyata bisa juga berbeda ya. Itu namanya OP, Operation Preservation. Oke, kita ke soal latihan tadi ada berapa tadi? Ada 3. Iya, coba saya lihat dulu. Ya, Pak. Dari isomorfisme dari grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ke grup bilangan bulat positif dengan operasi perkalian. Oke. Terus buktikan U8 tidak isomorfik dengan U10, U8 isomorfik dengan U12. Oke, baik. Kita pakai ini soal ini ya untuk latihan. Tadi udah ada contohnya ya tadi ya? Sudah Pak, saya tadi sudah menyampaikan contoh. Sebenarnya contohnya yang ada di buku sih Pak. Oke, kita ambil waktu berapa menit ini? 10 atau 15? 15 lah ya. Kita ambil waktu 15 menit untuk mengerjakan ini, dan nanti kita diskusikan hasil pengerjaannya. Ya. Ini langsung saya tutup aja ya Pak ya? Tutup, ini gimana? Udah pada lihat belum soalnya? Soalnya ada di buku Pak, di halaman 132 nomor 1, 4, dan 5. 8 itu kan adalah bilangan relatif bilangan yang relatif prima dengan modul 8 kan ya. Nah, berarti anggota dari U8 itu adalah 1357. Nah, berarti dari sini diperoleh order grupnya itu ada sebanyak 4 anggota. Nah, setiap elemen memiliki order 2, karena kalau 1 kan memang elemen identitas ya, terus karena 3 pangkat 2 itu 9 modul 8 kembali lagi ke nilai identitas, terus 5 pangkat 2 itu juga kembali ke identitas, 7 pangkat 2 modul 8 itu juga kembali ke identitas gitu, karena pangkat terkecilnya ini 2 gitu kan, berarti setiap elemennya semua sama memiliki order 2. Nah, kemudian kalau untuk U10 itu kan anggotanya ada 1379, order grupnya itu ada 4. Nah, untuk order tiap elemennya ini ada yang berbeda karena 3 pangkat 4 itu kembali ke identitas, 3 pangkat 4 itu
1 modulo 10 itu kembali ke identitas, 7 pangkat 4 itu 1 modulo 10, berarti untuk elemen 3 ini dia berorder 4, elemen 7 berorder 4, sementara untuk elemen 9 dia ketika di 9 pangkat 2 itu dia langsung sudah kembali ke elemen identitas, maka dia berorder 2. Nah, karena U8 dan U10 itu order elemennya berbeda, maka U8 tidak isomorfis dengan U10. Gitu, Pak. Oke, baik. Kalau dari order grupnya sama ya. Baik, Ya, kembalikan ke yang presentasi, silakan. Bagaimana? Iya Pak, benar jawabannya seperti itu. Jadi kita cari elemennya dulu. Jadi antara elemennya itu sama atau enggak. Kalau saya sih menyebutnya kita cari dia punya apa, dia siklik apa enggak. Jadi kita cari generatornya. Seperti itu sih Pak. Kalau misalnya dia punya dia siklik, itu dua-duanya harus siklik. Kalau misalnya salah satunya tidak siklik, berarti dia tidak isomorfik, karena tadi dijelaskan bahwa isomorfik itu harus mempunyai elemen yang sama, terus itunya juga sama. Jadi gitu Pak. Ya. Kalau tahapan-tahapan pengujian seperti OP tadi tidak perlu. Harusnya sih ada, cuma kan kayak saya juga bingung Pak. Untuk apa tahapannya kan ada 4 itu. Kalau misalnya untuk OP-nya itu kan sudah jadi sama, apa ya, perlakuannya harus sama. Misalnya kalau misalnya yang tadi di berapa, yang tadi yang pertama itu sudah, maksudnya perlakuan dari Bu Lala itu kayaknya udah benar, udah sama. Jadi yang satu memperlakukannya A, yang satu memperlakukannya juga A gitu. Benar nggak Pak? Saya juga masih meraba-raba Pak. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi ini ada apa namanya, dari order grupnya memang sama ya. Kalau order grupnya sama, anggota himpunannya sama ya, maka dia bisa dipasangkan, bisa dipetakan ya. Bisa dipetakan, kemudian memang harus diperlihatkan satu-satu dan ordernya. Kemudian OP-nya sebenarnya bisa kita uji, OP-nya ya, dioperasikan. Nanti yang di grup asal dipasangkan dengan grup yang di hasilnya ya, katakanlah di asalnya U8, hasilnya U10. Satu dipasangkan ke satu misalnya, terus berapa dipasang ke berapa. Itu kalau dioperasikan harus OP dia gitu. Ini memang yang kurang, yang belum terlihat adalah OP-nya. Kalau tadi jawaban tadi itu U8 sendiri, U10 sendiri ya, begitu ya Bu Lala tadi ya jawabannya ya. U8 diuji terhadap dirinya sendiri, U10 juga diuji terhadap dirinya sendiri. Ya, diperlihatkan order dari masing-masing grupnya itu. Tapi kemudian untuk memperlihatkan dia isomorfismenya itu belum sampai ke OP-nya ya. Jadi kalau misalnya sampai ke pengujian terakhir, OP-nya itu akan lebih kelihatan apakah dia isomorfik atau tidaknya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lala. Mungkin ada yang ada jawaban yang lain, silakan Bapak Ibu. 8 U10 tadi ya. Silakan, yang lain mungkin ada yang sudah coba. Apa ya? Tutup pintunya. Makan apa ya? Enak banget kayaknya. Lo nggak makan
makan ayam? Astaga, ini udah siang ya? Ini udah siang, jam 11:30. Allahu Akbar. Jadi saya ada contoh untuk membuktikan untuk memperlihatkan dua buah grup itu Isomorfik. Isometrik. Isomorfik, Pak. Isomorfik ya. Antara U10 dengan Z4. Ini sama-sama ordernya 4. Order grupnya 4 ya, anggotanya 4. Kemudian dari U10 ini sebagai daerah asal dan Z4 sebagai daerah hasil. Kita tahu bahwasanya untuk dua buah grup dikatakan isomorfik apabila yang pertama dia bisa memenuhi pemetaan. Ini kan pemetaan ini. Pemetaan dari grup asal ke grup hasil ya. Kemudian selain pemetaan dia satu-satu. Ini satu-satu. Kemudian onto. Satu-satu artinya setiap anggota daerah hasil itu dipasangkan tepat satu dengan daerah asal gitu ya. Kemudian onto itu apa? Onto itu adalah setiap anggota unsur di daerah hasil dia punya pasangan gitu ya. Itu onto. Kalau ada satu yang tidak punya pasangan maka dia tidak onto. Jadi dia sudah memenuhi pemetaan, kemudian dia sudah satu-satu, dia juga sudah onto. Nah, ketika memasangkan ini satu persatu kita pasangkan, inilah yang kemudian diperlihatkan untuk operasinya. Misalnya nih, mu3, mu7 ya, mu3, mu7. mu3 ini 3 ini dipasangkan dengan 1, 7 ini dipasangkan dengan 3 ya. Maka mu3, mu7 ini hasilnya adalah 1 dikali 3. Nah, kita tahu sendiri untuk 3 dengan 7 ini kalau di ini 3 dengan 7 kalau di U10 ya. U10 itu 3 kali 7 itu kan sama dengan 1 ya. Ini 1. Ya, benar. Nah, sedangkan pasangannya yaitu apa tadi? 1 dan 3. 1 dan 3 kalau di Z4 1 tambah 3 kan 0. Iya, 0. Apakah mu1 di daerah asal ini sama dengan 0 di daerah hasil? Ternyata benar. mu1 di daerah asal itu sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan OP. Kita coba lagi untuk ini karena anggotanya cuma 4 ya. Jadi bisa kita coba satu persatu. 7 dengan 9. Ya. Maka untuk memasangkan ini juga kita tidak dengan dicoba-coba ini juga tadinya kan harusnya 7 pasangannya dengan 2, 9 pasangannya dengan 3. Tapi ternyata ketika dipasangkan dia tidak OP. Dia baru OP kalau 7 dipasangkan dengan 3, 9 dengan 2. Ini mu7 dengan mu9 ya. mu7 dengan mu9. 7
pasangannya 3, 9 pasangannya 2. Ya. 7 kali 9 itu 63. 63 itu adalah kalau di modulo 10 adalah 3, berarti mu 3. Kemudian 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 itu kalau modulo 4 sama dengan 1. Apakah 3 dipasangkan dengan 1? Ternyata benar 3 dipasangkan dengan 1. Ya, mu 3 sama dengan 1. Kalau anggotanya sedikit begini bisa diperlihatkan dia OP. Ya. Untuk memastikan apakah dia OP. Ya. Ini contoh, ya, ini contoh saja untuk menunjukkan memastikan dua buah grup itu OP. Nah, Pak, memang boleh nanya dulu, Pak? Iya, silakan. Itu kan tadi yang daerah asal dan daerah hasilnya itu kan sudah ada pemetaannya. Kalau apakah itu udah ada dari sananya? Apa kita coba-coba yang tadi dulu baru dia kita pasangkan gitu, Pak? Iya, ini karena anggotanya hanya 4. Ya. Karena anggotanya hanya 4, masing-masing 4. Iya, maksud saya, Masing-masing 4. maksud saya kan tadinya berarti nggak langsung 7 ke 3 ya, Pak? Tadi misalnya Iya. iya. Iya, asalnya 7 di pasangan kedua sesuai urutan ya. Kan urutannya 1, 3, 7, 9. Ini urutannya 0, 1, 2, 3. Asalnya kita pasangkan 7 dengan 2. 9 dengan 3. Tapi ternyata ketika kita operasikan seperti ini, pasangannya 7 bukan 2, tapi pasangannya adalah 3. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi nomor yang lain yang sudah dicoba, silakan. Siapa yang sudah coba? Kalau tadi berarti yang dikerjakan betul ya, maksudnya betul sesuai dengan itu ya kan, buktikan dia isomorfik gitu tadi ya. Ya. Yang lain silakan. Kalau belum, boleh dimunculkan yang presentasi jawabannya. Silakan. Silakan bisa di-share jawabannya. 2 soal lagi tadi. Benar. Sebentar Pak, ada gangguan di laptop saya Pak. Pak Mumtaz bisa di-share?
Bentar, Bu. Ya, ini untuk jawaban yang nomor 1. Jadi cari isomorfis dari sebuah grup bilangan bulat dalam operasi penjumlahan dan grup bilangan bulat dalam grup bilangan bulat genap gitu. Nah, operasinya adalah bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ke operasi bilangan ke grup bilangan bulat genap dengan operasi n sama dengan 2n. Nah, ini yang operasi penjumlahannya, ini operasi genapnya. Injektif 1-1, di mana PM sama dengan PN, maka 2M sama dengan 2N, maka M sama dengan N. Subjektif onto, untuk setiap bilangan genap, Z anggota bilangan genap, bilangan bulat genap, ada N sama dengan Z2 anggota Z, sehingga PN sama dengan Z. Nah, ini untuk operation preservingnya. PM plus N sama dengan 2M plus N, 2M plus N sama dengan PM plus N. Nah, ini kan tadi yang operasi ini kan operasi ininya nih, operasi yang golongan bilangan bulat penjumlahannya. Kalau grup bilangan bulat genap menghasilkan ini operasinya. Terus grup bilangan bulat genap. Nah, ini kan masing-masing dari 2M sama 2N ini kan termasuk dari grup bilangan bulat genap, sehingga baik lagi ke PM sama dengan PN. Jadi PN adalah isomorfisme dari Z ke atau grup bilangan bulat dua penjumlahan kepada grup bilangan bulat genap gitu. Ini untuk yang soal nomor 1. Yang tadi nomor 4 udah, sekarang lanjut nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini tunjukkan bahwa U8 adalah isomorfik kepada U12. U8 adalah atau bilangan relatif primanya adalah 1357 dan 15711. Jumlah elemennya sama-sama 4 atau ordonya ada sama-sama 4. Maka dari itu kita bisa lanjut ke permetaan 1-1. Yang dimana setiap anggota operasi 1 menghasilkan 1, operasi 3 menghasilkan 5, operasi 5 menghasilkan 7, operasi 7 menghasilkan 11. Ini permetaan 1 dan onto. Otomatis kan kalau misalnya 1-1 kan ini, dan onto otomatis lah ya, karena 15711 kan ada di U12, makanya hasilnya udah pasti ada gitu. Ini untuk pembuktian salah satunya dan memenuhi. Nah, ini ya sebenarnya butuh nah ini tabel verifikasinya. Jadi ini tabel verifikasinya. Jadi A, B untuk jadi setiap elemen yang ada di 1357 itu kalau dioperasikan di mode 8 dan terus yang di sini dioperasikan lagi dan di mode 12. Jadi AB ini anggota dari U8 tadi, lalu dioperasikan, ini menghasilkan 15711, 111 7, 711 5 dan lain-lain. Nah, ini menghasilkan di U12. Makanya otomatis 1-1 gitu. Terbukti kalau bahwa U8 sama U12 ini 1-1 dan onto gitu. Ini buktinya gitu. Karena perlu dibuktikan 1-1. Gitu. Tadi balik lagi untuk memenuhi operasi A kali AB mode 8 sama dengan operasi A kali operasi B tapi di mode 12. Jadi tadi operation preservingnya kan
yang operasi AB sama dengan operasi A. Ini seperti contoh yang tadi Pak Sigit bilang, tapi ini pembuktiannya, tabel verifikasinya. Ini bisa dicek. A kali B mod 8 operasi A kali B menghasilkan ini 1, ditaruh di, kalau balik lagi ke rumus yang AB di sini 1 sehingga menghasilkan 1. Otomatis kan jadi operasi yang AB ini 1 menghasilkan 1 ada di sini, 5 menghasilkan 5, 7 menghasilkan 7, 11 menghasilkan 11, dan seterusnya, sehingga terbukti bahwa U8 isomorfis dengan U12. Jadi bukti itu. Jadi kalau satu-satu udah jelas di sini, dan ontonya udah jelas karena ada di kodomennya di daerah hasilnya. Untuk pembuktian operasinya ada di sini. Ini tabel verifikasinya. Gitu. Sehingga P adalah isomorfis. Jadi U8 adalah isomorfis dari U12. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Itu yang nomor berapa tadi? 5? Nomor 5. Iya. Nomor 5 sama 1. 5 dan 1 ya. Oke. Jadi diperlihatkan dia memenuhi pemetaan atau tidak. Ya. Kemudian 1 onto, dan yang terakhir OP, gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Bapak boleh nanya? Silakan Mbak Lutfi. Pak Mumtaz boleh di-share yang tadi yang nomor 5 mau tanya saya. Nah, apa namanya kan tadi untuk mengikuti isomorfisme itu kan kita harus menemukan pemetaan P itu ya, Pak ya. Nah, tadi saya juga nyoba-nyoba nih yang nomor 5 nih, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai juga nih. Nah, ada nggak Pak cara kita menentukan pemetaan P ini kan di sini kan kalau yang jawaban itu kan P1 sama dengan 1, P3 sama dengan 5, P5 sama dengan 7, P7 sama dengan 11 gitu kan ya. Kan kalau misalnya kita nyoba satu-satu kan bisa aja, kita nyoba satu-satu kan bisa aja kan ya, P1 sama dengan 3, P3 sama dengan 5, P5 sama dengan 7, P7 sama dengan 1 gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, saya pengen tanya bagaimana itu Pak cara menemukan P1 sama dengan 1, P3 sama dengan 5, P5 sama dengan 7, P7 sama dengan 11 selain nyari satu-satu Pak. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Pak Mumtaz mau dijawab? Saya boleh coba menjawab. Ya. Jadi yang tadi Pak Sigit jelaskan itu kan ya. Jadi kan ini kan grupnya grup U semua ya. Jadi ini perkalian semua. Nah, yang pertama kan U8 terus U12. Jadi kita tuh sebenarnya kalau tadi kan Pak Lutfi nanya, ini bisa nggak satu-satu? Itu nggak bisa Pak. Jadi kita memang harus mengerjakan semua. Misalnya 1 kali 3, 1 kali 5, 1 kali 7 itu kayak gitu Pak. Terus nanti kalau udah dapat baru kita pasangin, baru kita petain seperti itu sih Pak. Jadi kita cari dulu di U8, kemudian kita juga cari perkalian di U12. Nanti kalau udah match baru kita pasangkan seperti itu Pak. Dan dia pasti satu-satu gitu Pak. Nah, gimana Pak? Ya begitu. Ya maksud saya ini kan kebetulan kasusnya itu U8 itu hanya 4 anggota, U12 hanya 4 anggota. Nah, suatu hari kita menemukan kasus di mana grup itu berisi 100 anggota misalkan gitu Bu. Kalau misalnya satu kan mantap kali itu lah Bu lah. Bener-bener nggak ada gitu nyetir satu-satu gitu. Sejauh ini sih kalau saya pribadi belum dapat yang cara cepatnya gitu. Mungkin Pak Mumtaz dan Pak Fitro ada yang cara cepatnya.
nggak ada Bu, saya tetap ya, makanya sini pakai contohnya yang Iya, yang dikit. tadi tabelnya kan kita jadi Ya. kita emang bikin satu-satu. Pak Sigit, apakah ada cara yang lebih cepat, Pak? Nah itu Pak. Iya, bukan cara cepat ya. Harus apa namanya? eh, harus ada apa namanya? Harus ada teoremanya ya untuk isomorfisme. Kalau teoremanya yang kita pakai adalah teorema yang tadi itu teorema atau apa tadi yang 4 itu? Dia ngambil dari Teorema 6.1 kalau nggak salah. definisi mungkin itu. Definisi ya, itu definisi. Iya, dia ngambil dari definisi ya, bukan Iya, teorema. bukan. Jadi kita pakai yang teorema. Ada nggak teoremanya? Kalau ambil teorema 61, itu teorema Kelly, itu di satu dikatakan setiap grup itu isomorfik dengan grup permutasinya. Ya. Cuma ini kan grup yang kita bandingkan bukan grup permutasinya, tapi satu grup dengan grup yang lain, gitu ya. Kemudian langkah-langkah pengujian isomorfisme juga teoremanya sepertinya tidak ada ya. Ada sebenarnya di order itu di teorema 62 tadi sempat dibaca siapa tadi? Tapi itu bukan teorema yang untuk menunjukkan dua buah grup ya, yang isomorfik ya. Bukan Pak, itu cuma. Iya. Bukan dua buah grup yang isomorfik. Jadi selama memang tidak ada teoremanya ya, kita tidak menggunakan cara cepat itu. Bukan cara cepat ya. Jadi kembali ke apa namanya, ke definisi akhirnya, karena teorema-teorema yang ada tidak memperlihatkan pembuktian yang secara umum ya, beda dengan pembuktian subgrup, pembuktian yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ini untuk apa namanya, isomorfisme memang belum ada teorema yang seperti itu gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Harus menerima berarti ya, harus mencoba satu-satu berarti ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebenarnya juga tidak, kalau lihat dari sini apa namanya, ketika mencoba juga yang pertama identitas akan selalu berpasangan dengan identitas ya. Jadi identitas pasangannya tidak dengan yang lain, dia identitas dengan identitas. Itu yang pertama. Kemudian selebihnya ya seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Ini karena memang kita menggunakan definisi dan tidak ada teorema yang mengarahkan kepada kita untuk memberikan pembuktian secara lebih umum. Jadi pembuktiannya memang pembuktian khusus akhirnya gitu. Baik, itu mungkin ya. Ya, karena waktunya sudah apa namanya, mau azan, sudah berakhir, latihannya sudah berakhir, sudah semua soal tadi ya dibahas ya, dan presentasinya juga sudah tuntas juga. Bapak Ibu juga mungkin tidak ada yang ditanyakan, kecuali kalau ada ditanyakan silahkan ya. Maka presentasinya bisa kita tutup, silahkan ditutup presentasinya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk presentasi kali ini tentang isomorfis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya sebenarnya ada kelompok yang terakhir ya, yang belum presentasi ya. Kelompoknya siapa? Bu Emma. Saya dengan Bu Emma dan Bu Nia. Iya. Ini akhirnya nanti presentasi setelah UTS ya. Pembahasan tentang apa? Teorema Lagrange apa? Koset dan teorema Lagrange ya. Padahal koset ini buat UTS enak ini. Tapi karena materinya belum dibahas ya nggak boleh dipakai ya. Enak itu koset itu ya. Ada koset kiri, ada koset kanan ya. Sudah, nanti presentasinya setelah UTS saja. Jadi kita materi terakhir sampai sini ya. Untuk UTS soal-soalnya tidak jauh dari apa yang sudah kita latih ya. Sudah kita latih, mungkin hanya diganti angkanya gitu ya.
gitu. Iya. Baik. Jadi pekan depan UTS sesuai dengan waktunya yang disediakan, waktu kuliah kita mulai jam 9.30 sampai jam 12 ya. Nanti tidak perlu masuk Zoom ya. Ya nggak apa-apa sih masuk Zoom, tapi saya nggak ada di situ ya Bapak Ibu ya. Kalau masuk Zoom. Jadi pengerjaan secara online, waktu sesuai dengan waktu kuliah ya. Nanti sudah nyoba Olu belum? Ada di Olu nggak nama-nama Bapak Ibu? Kalau ada di Olu, nanti diuploadnya di Olu. Tapi kalau ternyata di Olu tidak bisa diakses, nanti Bapak Ibu pakai Google Drive gitu ya. Saya juga belum cek nih untuk Olunya. Mudah-mudahan ada. Kalau ada kita upload jawaban di Olu. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillah sudah bisa dituntaskan materi terakhir sebelum UTS, yaitu isomorfisme ya. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sebelum ditutup Zoom-nya, minta tolong di SS ya. Siapa yang biasa SS? Silakan. Ya. Bapak Ibu, senyumnya mana foto? 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Wait. Oke, nah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu pekan depan di UTS online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.